Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, saya rasa kali ini warga perlu benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia. Jadi dulu di sekolah sebenarnya kita diajarin tentang satu konsep yang namanya trias politika. Dia berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Karena kalau kita ngomong sistem politik sekarang, kita ngomong tentang kekuasaan. Tidak boleh ada kekuasaan absolut pada suatu negara, dan sistem ini sebenarnya mencegah itu. Di Indonesia, kekuasaan itu dibagi tiga. Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Satu untuk membuat aturan, kedua untuk melaksanakan aturan, ketiga untuk menegakkan aturan. Dan konsep ini, tiga kekuasaan ini nggak boleh sama sekali tercampur aduk. Karena kalau dikontrol sama satu orang, kekuasaan akan bersifat absolut dan gak ada yang namanya check and balance, di mana pemimpin bisa melakukan apapun sesuka hatinya, seburuk apapun tindakannya, dan rakyatlah yang akan menderita sedalam-dalamnya. Jadi gak mungkin kan Pak, satu orang di Indonesia memiliki kekuasaan terhadap trias politika ini. Karena sistem ini yang sebenarnya bikin Indonesia bisa pro rakyat, bukan pro keluarga, kerabat, atau kolega. Kejanggalan di saat DPR secara cepat bisa mengubah UU. Ini Mahkamah Konstitusi 21 Agustus 22 langsung meeting. DPR saya bangga sama kalian. Kerja lebih keras, hebat sekali. Saya sempat bertanya kenapa proyek IKN yang sebesar itu bisa disahkan kurang dari 1 tahun, bahkan dari yudikatif yaitu MK, di mana anak dari Bapak Presiden Joko Widodo yang di saat itu belum cukup umur untuk maju sebagai cawapres. Namun aturannya bisa secara kebetulan berubah, di mana saat rakyat menyuarakan suaranya, dugaannya anak dari Bapak Presiden Joko Widodo sedang jalan-jalan ke Amerika menaiki private jet. Sungguh luar biasa cara kerja rezeki di negara ini. Karena memang benar, menurut opini dan analisa saya, satu orang tidak bisa mengkontrol keseluruhan dari trias politika ini. Tapi apakah mungkin satu orang bersama dengan keluarga, kerabat, kolega mengisi posisi-posisi di tiga kekuasaan politik ini, sehingga satu orang ini memiliki kekuasaan yang absolut, bisa mengubah apapun sesuka hatinya, bahkan menghancurkan negaranya sendiri. Karena yang saya pelajari, kekuasaan itu suatu zat yang sangat amat adiktif. Once you have it, you never want to let it go. Apabila satu orang ini terkena rumor untuk merunning 3 periode, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode gitu enggak yang gagal karena ada aksi demo, lalu meneruskan kepada anaknya yang mungkin bisa menjadi calon wakil presiden, atau menciptakan posisi untuk satu orang ini yang sebelumnya mau pensiun, sekarang bisa masuk ke Dewan Pertimbangan Agung yang notabene bisa mengontrol presiden selanjutnya. Karena saya ngerti kekuasaan itu adiktif, susah untuk melepaskannya. Tapi ya saya berdoa itu tidak terjadi di Indonesia Pak, karena sangat bahaya kalau satu orang memegang kekuasaan absolut yang membuat keputusan bukan untuk rakyat, tapi untuk keluarga, kerabat, dan kolega. Itu hanya analogi dan opini Pak. Tapi mungkin kita harus bahas satu persatu dari kekuasaan legislatif. Kalau kita ngomong tentang kekuasaan legislatif di Indonesia, pasti nggak jauh-jauh dari kata DPR. Dewan Perwakilan Rakyat yang harusnya mewakili suara dan harapan dan aspirasi seluruh warga negara Indonesia. Yang dari suara luar, kok mereka bisa plesetnya jadi Dewan Penderitaan Rakyat. Atau dulu Pak Ridwan Kamil pernah bilang Dewan Penipuan Rakyat. Itu kata mereka Pak. Nggak mungkin kan Pak DPR jadi tukang tanda tangan atas arahan Presiden. Dan kalau kita ngomong tentang DPR, kita nggak jauh-jauh ngomong tentang partai politik. Dan saya dengar kemarin yang ramai dibalas adalah Kim Plus, yaitu Koalisi Indonesia Maju. Karena aturan yang paling baru, untuk memajukan calon gubernur dibutuhkannya threshold 20% dari kursi DPR. Berarti harus semakin banyak partai politik yang masuk ke satu koalisi untuk memberikan kekuatan absolut kepada satu calon. Jadi saya ngerti sih kenapa kekuasaan legislatif ini, atau tanda kutip DPR yang diisi dengan parpol, opini saya tidak mau menurunkan threshold ke 7,5%. Karena jadi nanti semua orang jadi bisa ikut. Nggak bisa ngasih kekuatan absolut. Kekuasaan absolut bisa menghancurkan konstitusi negara ini. Tapi itu demokrasi kan Pak. Jadi kesannya
Kim Plus ini seperti berusaha untuk memonopoli suara dari DPR untuk memajukan seseorang. Semoga rumor yang saya dengar ini salah, bahwa Kim Plus ini dipegang atau dirangkul oleh satu individual yang sangat berkuasa. Karena hasil dari sini tuh penting banget untuk dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif. Tapi saya mau bahas dari kekuasaan yudikatif dulu, Pak. Menegakkan aturan yang ada. Orang tua saya selalu bilang sih, kayak seorang ayah pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Pak Presiden Jokowi ini luar biasa hebat, Pak, keluarga dan karir politiknya. Dimana Bapak Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden termuda dalam sepanjang sejarah Indonesia. Seseorang yang semoga bukan untuk melanjutkan dinasti kepemimpinan Bapak, yang di saat pelantikan sebenarnya menurut aturan yang lama beliau tidak diperbolehkan untuk menyalon. Tapi saya ulangi, sungguh luar biasa cara kerja rezeki di negara ini, bahwa aturan bisa tiba-tiba berubah, dimana anak dari Pak Jokowi bisa maju sebagai calon wakil presiden di umur yang sangat amat muda. Tapi kita nggak lupa tentang anak yang kedua, Pak, yaitu Bapak Kaesang. Saya sempat lihat beliau sudah kampanye luar biasa banyak. Saya lihat di banner-banner dan ada beberapa di media lainnya. Padahal di saat itu Bapak Kaesang ini belum sah sebagai calon gubernur. Karena untuk maju di Pilgub perlu minimal umur 30 tahun, baiknya di saat pendaftaran. Tapi anak Bapak, yaitu Kaesang, berulang tahun ke umur 30 di tanggal 25 Desember 2024. Sayang sih, Pak, dikit lagi. Dan luar biasa cara rezeki bekerja di negara ini, Pak. Saya mendengar rumor bahwa aturan itu juga akan berubah. Jadi saya ngerti sih kenapa warga tuh menggaungi Garuda Biru sebagai tanda darurat bahwa alangkah cara bekerja rezeki di negara ini kok kayak terlalu banyak memberi. Jadi kita bakal kawal keputusan MK yang sekarang sudah tidak dipimpin oleh Anwar Usman yang kebetulan paman dari Bapak Gibran, yang saya dengar tidak ikut rapat untuk keputusan batas umur dari Pilgub, yang ujung-ujungnya semua mengerucut ke prinsip yang saya pegang secara erat, the number one person in Indonesia di kekuasaan eksekutif. Ini kita ngomongin tentang peran sebagai presiden, menteri, kabinet, dan saya spesifik akan membahas tentang KPK, sebuah ide brilian yang waktu itu diusung oleh Bu Megawati. Karena kekuasaan pelaksana ini yang bertanggung jawab untuk memajukan ekonomi kita. Yang sekarang kemiskinan masih buruk, ekonomi bertumbuh tapi tidak merata. Kesenjangan orang kaya dan orang miskin tetap sangat jauh. Pengangguran dan mega project kita IKN. Ini opini pribadi saya, Pak. Belum siap. Dan saya rasa IKN sangat amat terburu-buru. Karena mungkin ada prioritas lain yang menurut saya lebih penting daripada pembangunan IKN yang sangat amat terburu-buru, menurut saya. Dan anehnya, kita tahu, Pak, indeks korupsi kita tuh makin lama makin buruk, menunjukkan bahwa terjadinya korupsi di banyak sekali lembaga pemerintahan yang harusnya ini jadi ladang yang luar biasa hebat untuk KPK. Tapi di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, di periode kedua, lebih tepatnya tanggal 17 September 2019, KPK yang sebelumnya punya kekuatan yang utuh untuk menyidik semua yang bersalah dalam kasus korupsi, tiba-tiba menurut saya pribadi dijegal segala ala kadarnya. Jadi nggak bisa benar-benar menyidik dengan leluasa. Ini seperti kita tidak ingin KPK ini sukses, yang menurut saya, ya saya berhak untuk bertanya. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main celaka kita. Soalnya Raja Jawa itu kalau kita main-main celaka kita. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap lagi kita kasih tahu. Sebenarnya saya kurang suka dengan term Raja Jawa yang disebut oleh Pak Menteri Bahlil Lahadalia. Soalnya kalau berdasarkan filosofinya, Raja Jawa akan melakukan segenap hati dan kekuasaannya untuk siapapun yang akan jadi penerusnya harus anaknya. Jadi saya kurang suka sebenarnya term itu. Yang saya dengar Pak Menteri Bahlil menggantikan posisi Ketua Umum Golkar yang sebelumnya dipegang oleh Bapak Erlangga. Yang saya dengar Pak Erlangga ini mundur tanpa ada paksaan apapun. Yang tiba-tiba muncul rumor tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh beliau. Gak mungkin kan, Pak, mereka dibiarkan korupsi agar kedepannya bisa diancam untuk mendukung Bapak. Yang saya berharap tidak terjadi. Kekuasaan eksekutif sebagai presiden tidak disalahgunakan untuk mengkontrol kekuasaan dengan mengancam kalau tidak support saya akan membeberkan kasus korupsimu. Itu saya cuma mengandai-andai dan berharap itu tidak terjadi. Apa jangan-jangan ini alasannya KPK dilemahkan? Dan banyak sekali, Pak, di eksekutif ini melakukan reshuffle kabinet yang saya lihat beberapa kebetulan dan luar biasa sekali cara rezeki bekerja di negara ini adalah
antara keluarga, kerabat, atau kolega dari Bapak Joko Widodo. Ya mungkin saya harus wrap up di chapter terakhir, karena Bapak Joko Widodo ini sangat luar biasa dalam sentimen publik, artis-artis, influencer, sangat banyak sekali Pak dukungannya yang bisa seolah membuat apa yang salah terlihat benar. Ya, pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Kemarin saya baca sebuah tulisan oleh Tempo, di mana saya melihat keindahan dan keajaiban yaitu rezeki negara ini, di mana Bapak Jokowi ini dikelilingi oleh keluarga, kerabat, atau kolega yang dekat mengisi posisi-posisi dari trias politika ini. Semoga mereka tetap berkepentingan secara mandiri ya, karena gawat Pak kalau misalnya keluarga, kerabat, atau kolega ini bersatu dan menjadi kekuatan absolut. Itu sangat bahaya, bukan untuk rakyat lagi. Tapi ya, saya percaya itu tidak terjadi Pak. Apalagi kalau kita ngomong di Indonesia, menurut saya pribadi, cara kerjanya itu hukum, politik, dan publikasi. Karena gimana cara orang tahu kita melakukan hal yang baik kalau tidak dikomunikasikan dengan baik. Dan saya lihat Bapak ini hebat, didukung oleh banyak sekali influencer ternama yang followernya puluhan juta Pak. Ramai-ramai jalan ke IKN dulu saat peresmian Wush. Kalau banyak influencer ngepost dan mendukung Bapak, berarti Pak Jokowi ini luar biasa hebat. Apalagi belakangan ini influencer-influencer besar kelihatan sering jalan-jalan dengan anaknya Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Gibran ini sangat luar biasa di umurnya yang sangat muda. Yang mungkin untuk Pak Jokowi butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat dukungan influencer. Beliau belum dilantik aja udah dapat dukungan dari influencer. Itu luar biasa sekali Pak. Sungguh luar biasa cara kerja rezeki di negara ini. Tapi yang saya pelajari di Indonesia, dulu saya percaya sama quote no viral, no justice. Dan sama halnya, selama punya publikasi dan kekuatan massa, semua bisa dibuat seakan perspektif sesuatu yang salah menjadi hal yang benar. Saya cuma mau berdoa yang terbaik untuk Bapak Presiden, untuk Bapak Gibran, untuk Bapak Kaisang, dan untuk seluruh kerabat, keluarga, dan kolega dari Bapak Jokowi. Panjang umur dan amalnya diterima seumur hidupnya. Tapi yang saya paling berdoa Pak, tetap yang terbaik untuk Indonesia, yang terbaik untuk negara ini tanpa dikorup oleh orang yang haus oleh kekuasaan. Dan kita berikan jalan yang luas untuk presiden kita selanjutnya, yaitu Bapak Prabowo Subianto, untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan utuh dan tanpa diganggu-gugat oleh influence yang tidak berkepentingan. Saya dengar Pak Jokowi mau pensiun, mau kembali ke kota Solo. Saya sangat menantikan itu Pak, karena saya yakin Pak Presiden ini capek menjalankan tugasnya di ranah eksekutif yang saya rasa itu berat sekali. Tapi ya, ini semua saya rasa warga perlu tahu. Karena saya ulangi Pak, saya benar-benar sayang sama negara ini. Saya rindu melihat Indonesia yang memegang nilai demokrasi yang tidak semu. Saya rindu negara kita yang punya konstitusi yang kuat. Saya rindu adanya check and balance antara trias politika ini. Semoga Pak Jokowi baik-baik saja. Saya doakan yang terbaik untuk keluarga, kerabat, dan koleganya Pak. Dan yang paling penting yang terbaik untuk Indonesia. Nah, saya Raymond Chin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.